orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Berpikirlah yang jernih, menggunakan akal dan pikiran. Nabi Muhammad itu pembohong. Al-Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat muslimin muslimat seluruh lapisan dan seluruh komponen Islam dimanapun berada, bahkan seluruh masyarakat baik beragama apa. Salam Bhinneka, salam persatuan, salam kedamaian. Ini kembali ada sedikit kotoran menempel di Islam di Indonesia yang perlu dibersihkan, perlu disapu. Nggak tahu siapa namanya, nggak tahu orang mana, tapi dia ngelantur, ngaco, bahkan kurang ajar sekali. Dia sangat membuat resah, membuat cemar. Nggak tahu dia itu mengatakan atas nama apa, motifnya apa, mengatakan Nabi Muhammad pembohong, loh, mengatakan Al-Quran hanya cerita-cerita palsu. Heran saya. Kalau secara logika, akal, dia jelas bukan orang cerdas, bukan orang pintar, bukan orang berakal. Kalau dia pintar berakal, mau ngomong sesuatu, mempelajari dulu sesuatu yang mau diomongkan. Mau ngomong Al-Quran, ya dia pelajari dulu Al-Quran. Mana ayat kauniyah, mana ayat lafziyah, mana asbabun nuzul, mana ayat mansuh, mana ayat nasikh, mana ayat laili, mana ayat nahari, mana ayat safari, ayat hadori. Tidak tahu. Mengatakan Al-Quran adalah cerita palsu. Ya Allah, ini orang. Jadi ketika dianggap berakal, dia juga tidak berakal sama sekali. Secara ilmiah tidak berilmu sama sekali. Maunya apa? Mengatakan Al-Quran katanya ayat-ayat cerita palsu. Loh, Al-Quran itu mas, tidak saya panggil mas, Al-Quran itu setan. Ini lebih parah dari setan. Setan itu percaya dengan Al-Quran, setan itu percaya dengan Islam, percaya dengan Nabi Muhammad. Cuman dia gengsi saja. Lah kalau ente tidak percaya, berarti lebih parah daripada setan. Al-Quran itu adalah alat, wasilah, fasilitas kita untuk berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan Tuhan, juga termasuk fasilitas mediasi yang sangat luar biasa kita untuk mengetahui dawuh-dawuhnya Allah, dawuh-dawuhnya Tuhan. Al-Quran juga Masya Allah memuat informasi-informasi alam, mulai dari alam azali, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam mizan, alam akhirat. Semuanya ada dalam Al-Quran. Bodoh, semua dalam Al-Quran. Setan, kamu tidak tahu. Mengatakan Al-Quran adalah cerita-cerita bodoh. Kalau kamu bisa, jangankan 30 juz, jangankan 6.666 ayat, coba bikin satu ayat saja. Satu ayat saja, tidak usah satu surat, satu ayat saja. Kalau bisa lebih baik daripada Al-Quran, saya akan ikut kamu. Ingat kata-kataku, bikin satu ayat kalau bisa lebih baik daripada Al-Quran, bikin satu surat kalau bisa lebih baik daripada Al-Quran. Apa? Saya ikut kamu. Karena tidak mungkin, tidak mungkin. Ini kalamullah turun dengan suci. Bayangkan kalau Al-Quran itu cerita palsu. Tidak ada yang hafal Al-Quran 30 juz.
Ente pelajaran apa yang bisa dihafal? Satu halaman saja tidak hafal. Ini Al-Quran 30 juz, anak kecil banyak yang hafal. Ini betul-betul kalam-kalamnya Tuhan yang dijaga dan dimudahkan untuk dihafal. Masya Allah. Informasi langit, informasi dunia, bahkan ilmiah, fisika dan sebagainya. Banyak orang-orang Eropa takjub dengan Al-Quran. Mulai dari cara hablum minallah dan hablum minannas, semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, ente tidak tahu apa itu hablum minallah, apa itu hablum minannas. Repot. Mengatakan Nabi Muhammad pembohong. Loh, Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Ya, shadiqul wa'dil amin, yang selalu benar dalam janjinya dan bisa dipercaya. Orang-orang kafir itu dulu mengatakan Nabi Muhammad itu al-amin yang bisa dipercaya. Dawuh-dawuhnya semuanya terbukti. Lah itu gimana kamu itu ya? Wah, sulit saya mikir. Atau mau ngomong apa? Semuanya dawuhnya terbukti. Prediksi Nabi Muhammad mulai zaman dahulu, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, bahkan sampai cerita kiamat, semuanya terbukti. Nabi Muhammad dengan naluri, dengan nurani, dan dengan isyarah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berkata dengan hawa nafsu, tapi Nabi Muhammad berkata dengan wahyu yang diwahyukan. Yang kau katakan berbohong itu yang mana? Coba, kalau tidak ada Nabi Muhammad, orang akan seperti hewan semua. Cara berinteraksi kepada Tuhan, cara sholat yang benar, cara rukuk yang benar, menjadikan syariat sebagai hakikat. Di samping memberikan syariat, tuntunan lahir, juga memberikan thariqah, tuntunan spiritual. Semuanya Nabi. Bahkan cara berdagang yang benar, yang baik ada pada Nabi Muhammad. Cara berumah tangga yang baik ada pada Nabi Muhammad. Cara bertetangga dengan sesama muslim, dengan orang non muslim, semuanya dipraktekkan Nabi Muhammad. Yang bohong itu yang mana? Setan. Masya Allah. Bahkan orang mati yang terbaik untuk memproses adalah tuntunan Nabi Muhammad. Bahkan berkumpul dengan istri sampai mandinya, sunat, semuanya ada pada tuntunan Nabi Muhammad. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Ya Allah, ya Rabbi, ini orang gimana? Saya bingung, ini orang agama apa ya? Kalau Islam ya jelas tidak mungkin lah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada coro-coro seperti dia. Kalau Islam tidak mungkin. Masa orang Islam mencaci nabinya sendiri, masa orang Islam mencaci agamanya sendiri. Kalau Kristen, Buddha, Hindu, ya tidak mungkin lah. Saya yakin tidak ada ajaran agama yang mengajarkan mencaci agama lain, tidak mungkin. Bahkan Allah sendiri melarang dalam Al-Quran untuk mencaci Tuhannya agama lain, untuk mencaci agama lain, supaya mereka tidak mencaci Tuhan kita, tidak mencaci agama kita. Tidak ada sih, saya kira, agama mengajarkan mencaci. Terus ini orang agama apa? Tidak beragama paling. Kalau tidak beragama ya jangan di Indonesia. Indonesia negara agama, Bung. Melindungi agama, Bung. Ini jelas sarah. Menyinggung simbol agama. Perlu Pak Polisi, aparat segera bereskan supaya tidak terus menjadi keruh, khawatir nanti terjadi anarkis, terjadi pembantaian. Mari kita jaga kebinekaan, kita hormatilah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku mari saya lakukan dengan baik. Masya Allah, bingung saya, dan bingung sekali dengan orang semacam ini. Dia segera dibereskan, dia segera dihabisi, dia segera dijebloskan ke penjara supaya orang ini tidak merajalela. Kalau gila,
Ya ndak mungkin. Ngomongnya juga tertata. Gila itu ngeranyam. Ngelendur, dia juga bikin konten rekaman. Ya jelas dia itu setan yang berwujud manusia. Loh, setan pun kayaknya juga enggak. Setan itu percaya pada Allah, percaya pada Nabi Muhammad kok. Ya Allah, dia ngaco. Dia merusak. Dia membuat onar dan harus ditangkap. Harus ditangkap supaya Indonesia tetap aman, damai, tentrem, antara agama dan agama yang lain saling menghormati, saling menjaga, saling memberikan sumbangsi untuk Indonesia, Saya pesan kepada muslimin muslimat, ikhwan akhwat, dalam menyikapi ini jangan sampai salah langkah. Jangan sampai karena kebodohan orang seperti dia kita jadi bodoh. Jangan sampai karena kesalahan si setan ini kita jadi salah. Jangan sampai kita terdikte ikut jelek, ikut berdosa karena dosa dia. Tapi kita wajib membela Islam, wajib membela Nabi Muhammad. Kita serahkan saja semuanya kepada yang berwajib sambil kita tunggu hasilnya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali saya katakan, Quran bukanlah cerita bohong, karena semuanya ada dalam Al-Quran tentang cara hidup dengan baik di dunia dan cara selamat di akhirat. Nabi Muhammad bukan pembohong, karena yang memberikan petunjuk, memberikan arahan, membimbing kita sampai di akhirat menunggu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa tidak ada masalah, semuanya Nabi Allah, utusan Allah. Ya. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Salam persatuan, salam perdamaian, salam Bhinneka, salam Indonesia, salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.